Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, Islam, iman, sehingganya kita bisa menghadiri majelis ilmu ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih kita, sebagai amal pemberat timbangan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu wawasan kita, dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah ditalkin ini ya, 13 sampai 19 belum ya? Talkinnya sudah. Taib, barakallahu fikum. Tinggal dibaca tafsirnya berarti ya.
Silakan dibaca tafsir ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muradu bil abrari al-qa'imuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi al-mulazamuna bil birri bi a'malil qulubi wa a'mal jawarihi fa haula'i jazaohum na'im fil qalbi wal ruhi wal badani fi daril dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarari fa innal fujjara alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi alladzina fajjarat qulubihim wa fajjarat a'malihim la fi jahim ay azabun alimun fi daril dunya wa darul barzakhi wa fi daril qarari yaslawnaha wa yu'adzabuna biha asyaddul azab yawmal din ay yawmul jazai 'alal a'mal wa ma hum anha bighaibin ay bal hum mulazamuna laha la yakhrujuna minha wa ma adraka ma yawmud din thumma ma adraka ma yawmud din fa fi hadha tahwilu li dhalika yawm shadid alladhi yuhayyirul azhan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a walau kanat laha qaribah aw habibah masafiyah fa kullu mustaghilun bi nafsihi la yutlabun fakata li ghairiha wal amru yawma idzin lillah fa huwa alladhi yufassilu bainal ibad wa ya'khudhu lil mazlum haqqahu min adh-dhulmihi wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Al-muradu bil abrar, yang dimaksud dengan al-abrar. Siapa al-abrar itu? Siapa al-abrar itu? Hum al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Al-abrar itu adalah orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abrar itu adalah orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah. Di antara haknya Allah adalah Allah itu diesakan. Allah Subhanahu wa ta'ala ditauhidi, tidak boleh disekutukan. Allah Subhanahu wa ta'ala ditaati, tidak boleh dimaksiati. Allah Ta'ala dijalankan syariatnya, tidak boleh dilanggar syariatnya. Itu adalah diantara hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hak-haknya hamba adalah dengan kita berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian setelahnya, dengan kita berakhlakul karimah, dengan kita senyum, dengan kita menolong, dengan kita berbuat baik, dengan kita membantu saudara kita, dan seterusnya. Dari akhlak-akhlak yang mulia, ini adalah bentuk dari hak-hak hamba. Lah, orang yang abror ini, orang yang baik ini adalah orang-orang yang menunaikan haknya Allah, ya, hablum minallah, dan orang-orang yang menunaikan hak-haknya manusia atau hablum minan nas. Dua-duanya ditunaikan. Haknya Allah ditunaikan,
haknya hamba ditunaikan. Al-mulazimuna lil birri. Orang abror itu adalah orang-orang yang melazimi, senantiasa terus menerus di dalam kebaikan, berusaha di dalam kebaikan. Bahkan di dalam pendapat yang lain, kata para ulama, al-abror itu adalah orang-orang yang totalitas di dalam berbuat baik. Totalitas maksudnya dia menunaikan sepenuhnya, semaksimal mungkin dari yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Sudah pernah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, contoh seorang yang melakukan sholat wajib, maka dia juga melakukan sholat-sholat yang sunnahnya juga. Ketika seorang berpuasa, puasa wajib, puasa Ramadan, dia orang abror ini adalah orang-orang yang juga menunaikan puasa-puasa yang sunnahnya juga. Orang yang suka bersedekah, dari mulai yang wajib, zakat, dia juga menunaikan sedekah-sedekah, infak, ya, sedekah yang sunnah. Dia silaturahim kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada kerabatnya, kemudian kepada kaum muslimin. Ini adalah al-abror. Abror itu adalah orang yang melakukan kebajikan secara totalitas. Fi a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Pada amalan-amalan yang sifatnya al-qulub, hati, wa a'malil jawarih, dan amalan-amalan yang sifatnya anggota badan. Seperti apa contohnya amalan-amalan qulub atau hati itu? Seperti halnya kata para ulama, muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dia gerak-geriknya, perkataannya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan hati juga diantaranya adalah seperti ikhlas, ya, meluruskan niat, mengharap pahala wajah Allah, mengharap ganjaran dari Allah, bukan yang lainnya. Di antara amalan hati juga seperti khauf, yaitu takut, khasyah kepada Allah, takut, khawatir hanya kepada Allah. Di antara amalan hati juga di antaranya ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kamu tidak bisa melakukannya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Tahapan yang pertama tadi adalah musyahadah, merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah di dalam beribadah. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, dari tingkatan ihsan. Kalau kita tidak bisa yang seperti itu, maka kita usahakan yang kedua. Yakinlah bahwasannya ketika kita beribadah itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk macam-macam ibadah hati, ibadah qulub, a'malul qulub. Ada a'malul jawarih. Adapun a'malul jawarih, amalan yang sifatnya anggota badan, kita semua memaklumi, kita semua mengetahui, salat, ya, kemudian ya, mengaji, membaca Al-Quran, ya, amalan anggota badan, amalan yang zahir, kita semua mengetahuinya. Taib. Fahaula'i jazaohum an-na'imu fil qalbi war ruhi wal badan. Maka mereka ini, orang yang abror tadi, orang yang menunaikan haknya Allah, menunaikan haknya hamba, orang-orang yang
melazimi kebaikan, orang yang menunaikan kebaikan di dalam hatinya dengan anggota badannya, orang-orang yang seperti ini, haula'i jazaohum an-na'imu fil qalbi, balasannya adalah kenikmatan di dalam hatinya, waruhi wal badani, di dalam ruhnya dan di dalam badannya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dapat disimpulkan oleh para ulama bahwasannya orang yang melakukan kebaikan itu hatinya pasti tenang. Orang yang melakukan kebajikan, kebaikan, perbuatan yang soleh itu pasti hatinya tenang, ruhnya tenang, badannya tenang. Ya, berdasarkan ayat ini, innal abrara la fi na'im. Orang yang baik itu, orang yang abror itu benar-benar di dalam kenikmatan. Kenikmatan, di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan pada hatinya, pada ruhnya, pada badannya. Kenikmatan itu meliputi dirinya. Makanya di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya albirru ma'annat qulubuka. Kebaikan itu adalah suatu yang hatimu itu merasa tenang dengannya. Sebaliknya, dosa itu wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa saja yang kamu itu hatinya mengganjal padanya dan kamu tidak suka kalau orang lain melihatnya, itu dosa. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan bahwasannya perbedaan antara amal ini amalan yang baik dan amalan ini amalan yang dosa. Amalan baik itu pasti menenangkan hati. Ketika kita melakukan kebaikan tersebut kita tenang. Kita melakukan sholat, kita ngaji, kita membaca Al-Quran, tenang enggak? Tenang. Kita enggak takut, kita enggak khawatir. Coba kita melakukan keburukan, pamai kita mencuri, Makanya orang mencuri itu pasti sembunyi, takut di malam hari supaya orang tidak mengetahui. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi dosa itu wal ithmu ma haka ala nafsika ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah yang mengganjal dalam hatimu, sanubarimu, hati kecilmu itu pasti tidak suka terhadap perbuatan tersebut dan kamu tidak suka kalau orang lain melihatnya. Orang yang abror ini, orang yang berbuat baik ini, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam hatinya, di dalam ruhnya dan di dalam badannya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjelaskan perkara ini, kita teringat dengan apa yang terjadi pada ulama kita, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bolak-balik di penjara. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sering di penjara karena memang musuhnya banyak. Beliau orang baik, beliau itu ulama, beliau mujahid, ahli ilmu, alim. Beliau tidak disukai oleh musuh-musuhnya, sehingga beliau sering difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Beliau ketika di penjara, apa yang diucapkan beliau? Beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Ana jannati wa bustani fi sadri, saya ini surga saya dan kebun-kebun saya itu ada di dalam dada saya. Aina rahat fahiya ma'i la tufariquni, dimanapun aku pergi maka surga tadi dan kebun-kebunku tadi itu pergi bersamaku, tidak berpisah denganku.
ana haisyi khalwatun, saya ketika di penjara ini adalah kesempatan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahadatun, seandainya aku dibunuh itu menjadi syahid bagiku. Wa ikhraji min biladi sayyahatun, seandainya aku dikeluarkan dari negeri ini maka itu merupakan wisata bagiku. Itu ucapannya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa. Jadi beliau itu tidak pernah khawatir sama sekali, tidak pernah takut sama sekali, tidak ada kecemasan sama sekali, karena surga beliau menurut beliau itu ada di dalam hatinya. Surga beliau itu ada di dalam hatinya. Kemanapun beliau pergi, di situ surganya, karena surganya bersama dirinya di dalam hatinya. Maka hendaknya seperti itulah kita, ya. Kalau kita baik, kalau kita melakukan kebajikan, ya, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena orang yang abror itu lafi na'im. Ya, Ibnu Taimiyah ketika di penjara pun beliau merasa tenang. Beliau anggap itu adalah kesempatan bagi beliau untuk lebih dekat dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Seandainya pun beliau dibunuh, kata beliau, itu adalah syahid bagi beliau. Seandainya beliau diusir dari negerinya, itu merupakan sayyahah, rekreasi, wisata. Itu adalah ungkapan yang indah dari beliau, yang menunjukkan beliau berada di dalam kenikmatan, karena beliau orang yang alim, ya, orang yang berilmu. Ya seperti itulah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, orang baik, orang solih, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi beliau itu tidak pernah merasakan yaitu kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian orang yang abror ini mendapatkan kenikmatan di dalam hatinya, ruhnya, badannya, fi dari dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarar, yaitu di negeri dunia, di alam barzakh, dan di darul qarar, di akhirat. Di dunianya diberikan ketenangan, kenikmatan. Di dalam alam barzakh, alam barzakh itu adalah alam kubur. Barzakh itu sekat. Sekat antara apa? Sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Dia mendapatkan nikmat kubur. Ketika di darul qarar, darul qarar itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari akhir, ya, yaitu di akhirat. Darul qarar, qarar itu artinya kekal, karena memang di akhirat itu adalah negeri atau kampung kita yang kekal abadi. Orang yang abror itu pada fase-fasenya dia mendapatkan kenikmatan. Fase dunia, fase alam barzakh, fase darul qarar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulha jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum mendapatkannya di dunia, dia kemungkinan di akhirat tidak akan mendapatkan surga akhirat. Apa yang dimaksud dengan surga di dunia ini? Surga di dunia ini adalah amal solih, kebaikan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hendaknya ketika di dunia berusaha untuk menunaikan kebaikan-kebaikan ini. Abror. Kita menjadi orang yang abror. Kita lakukan semaksimal mungkin, semampu kita. Karena kalau kita tidak bisa menunaikan surga dunia ini, yaitu amal soleh ini, maka bagaimana mungkin kita bisa menggapai surga akhirat? Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ini adalah satu yang masuk akal, ya. Bagaimana kita bisa berharap mendapatkan surga akhirat
sementara surga dunia yaitu kebaikan-kebaikan itu kita tidak tunaikan. Barakallahu fikum. Kemudian wa innal fujjara alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadih. Sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang fujjar, orang-orang yang durhaka. Siapa al-fujjar itu? Alladzina qassaru fi huquqillah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan hak-haknya Allah wa huquqi ibadih, dan hak-haknya hamba-hambanya. Jadi fujjar ini kebalikan dari abror. Ya, kalau abror tadi adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya, berarti kebalikannya fujjar ini adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan hak-haknya Allah dan tidak mau menunaikan hak-hak hambanya. Berarti orang-orang yang fujjar ini adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, syirik, melakukan kesyirikan, tidak mau mentaati Allah, mengkufuri Allah, memaksiati Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah. Kebalikan dari abror. Dan orang fujjar ini adalah orang-orang yang pada hak-hak hambanya dia tidak mau menunaikannya, dia tidak mau berakhlak karimah kepada yaitu sesama manusia. Dia berakhlak mazmumah, memiliki akhlak tercela. Dia tidak mau menolong saudaranya, dia mendolimi saudaranya, dia menyakiti saudaranya, dan melakukan keburukan-keburukan lainnya. Itu fujjar. Ya, fajarat qulubuhum wa fajarat a'maluhum. Hatinya itu jelek, buruk, maka amalnya pun juga buruk. Makanya fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum. Hati mereka itu jelek, maka amal mereka juga jelek. Ini menunjukkan bahwasanya ada korelasi, ada hubungan antara hati dengan yaitu perbuatan. Maka kata para ulama, ya, hati itu ibarat raja. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya baik. Jika hati kita baik, maka anggota badan kita baik. Ya, karena hati kita lah yang mengendalikan perbuatan kita. Kita tidak boleh meremehkan yang namanya hati. Ya, karena hati ini meskipun tidak kelihatan, tapi perannya luar biasa. Nah, ketika hati ini fajarat, ya, ketika jelek, maka fajarat a'maluhum, maka perbuatan mereka juga jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap hati kita baik, maka perbuatan kita menjadi baik. Karena ada hubungannya ini, ya. Ada hubungannya antara hati dan perbuatan, tidak bisa terpisahkan, ya. Sangat mustahil orang itu perbuatannya baik tapi hatinya jelek. Ini pasti tidak akan dawam, tidak akan istiqomah, ya. Ini karena apa? Karena dasarnya, akarnya ini rusak, ya. Maka kebaikannya itu hanya kamuflase saja, hanya sementara saja, tidak akan bertahan lama karena tidak ditopang dengan akar yang kuat. Sementara orang yang hatinya baik, maka insya Allah akan membuahkan, menumbuhkan buah-buah amal yang baik. Maka disebutkan di sini kebalikannya, fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum. Orang yang fajir itu, orang yang fujar itu hatinya jelek, maka jelek pula perbuatannya. Orang yang fujar ini lafi jahim, benar-benar di dalam jahim. Ai adzabin alim. Maksudnya azab atau siksa yang pedih. Fi darid dunya wa daril barzakhi wa fi daril qarar. Di dunia
di alam barzakh dan di akhirat. Ya, orang yang fujar itu di dunianya mendapatkan siksa yang pedih, di alam barzakh mendapatkan azab kubur, di akhirat dia mendapatkan siksa yang sangat berat, yang sangat pedih. Di dunia mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya orang kafir, orang fujar, orang jelek di dunia hidupnya nyaman-nyaman saja. Maka kita katakan betul, secara zahir seakan-akan mereka merasa nyaman. Tapi secara hati mereka tetap terhantui dengan ketidaknyamanan. Mereka terhantui dengan kerakusan, mereka terhantui dengan kekhawatiran. Ya, berbeda dengan orang yang beriman. Orang kafir itu karena tidak ada yaitu motivasi akhirat, maka motivasinya adalah dunia. Mereka tidak pernah merasa puas dengan dunianya. Maka hal yang seperti itu bukanlah kenikmatan yang hakiki. Ya. Kenikmatan yang hakiki adalah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang dikatakan oleh yaitu Syekh Sa'di bahwasanya orang yang fujar itu mendapatkan siksa di dunianya, di alam barzakh dan di alam akhirat. Ya. Terkadang juga orang yang fujar ini Allah timpakan azab beneran di dunia. Ya, Allah timpakan siksa, Allah timpakan azab. Ya. Jadi Allah segerakan di dunia. Ya. Terkadang Allah tunda. Allah tunda pun itu bukan berarti mereka mendapatkan kenikmatan, tapi tetap hati mereka senantiasa berada di dalam kekalutan. Yaslaunaha yaumaddin, mereka memasuki neraka. Yu'adzabuna biha asyaddal adzab, mereka disiksa dengan seberat-beratnya siksa. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Ay yaumal jazai 'alal a'mal, yaitu pada hari pembalasan terhadap amal-amal. Jadi mereka masuk ke dalam neraka disiksa dengan seberat-beratnya siksa. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Ai bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha, mereka terus di dalam neraka tersebut, mereka tidak bisa keluar darinya, orang-orang fujar ini. Iwatani rahimani wa rahimakumullah. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, di dalam surah An-Naba ayat yang ke-30. Allah berfirman ketika orang-orang itu orang-orang fujar itu dimasukkan ke dalam neraka, Allah berfirman, fadzuqu, rasakan, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak menambah kecuali azab, siksa. Jadi mereka itu setelah dimasukkan ke dalam api neraka, setelah masuk ke dalam neraka, Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan, maka kami tidak akan menambah kepadamu kecuali siksa. Ini kata Abdullah bin Amr adalah firman Allah yang paling berat bagi ahli neraka. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini kata Abdullah bin Amr adalah ayat yang paling berat ketika dibacakan kepada ahli neraka. Jadi ucapan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba ini adalah firman Allah yang sangat-sangat berat sekali didengar oleh ahli neraka kelak di neraka. Kata Abdullah bin Amr, ma unzilat ala ahlin nari ayatun qattu asyaddu minha. Tidak ada satu ayat pun yang lebih berat didengar oleh ahli neraka daripada ayat ini.
fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kenapa? Karena mereka sudah masuk neraka, lalu dikatai fadzuqu, rasakan, falan nazidakum illa adzaba. Ya, kita saja di dunia kalau kena musibah, ya, kena ujian, terus ada orang misui kita, rasain. Jenengan marah enggak? Marah ya, berat ya. Sudah kita itu istilahnya down, sudah perasaan kalut, kacau, malah ada orang ngatain kita, rasain. Ya, kita tuh marahnya luar biasa. Kalau kita kena musibah itu tidak boleh dibilang seperti itu, karena itu berat ya. Makanya kalau ada saudara kita kena musibah, itu kita hibur ya. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita hibur. Jangan sebaliknya dikatai rasain ya. Ini adalah ucapan yang berat. Dan ucapan seperti ini ternyata juga dirasakan ya oleh penduduk neraka, dan ini ucapan seperti ini adalah ucapan yang paling berat didengar oleh ahli neraka. Ketika mereka berharap bisa keluar dari neraka, ketika mereka berharap bisa minum air yang segar, ketika mereka ingin bisa istirahat, malah yang datang ucapan apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Diulang 2 kali. Ya, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Ini bukan Allah tidak tahu apa itu hari pembalasan. Ya. Sama dengan kita kalau ngajar murid kita bertanya kepada murid kita, itu bukan berarti gurunya tidak tahu, tapi ingin supaya muridnya perhatian. Ini adalah bentuk ya atau sirah atau uslub di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ya mubalaghah, ya hiperbola, atau menunjukkan apa yang ingin disampaikan itu adalah perkara yang besar, bukan main-main. Berarti hari pembalasan itu bukan perkara yang kecil. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sama dengan firman Allah Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Lebih banyak lagi, 3 kali Al-Qari'ah. Apa itu? Ya, Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apa itu Al-Qari'ah? Ya, diulang sampai 3 kali, diulang 2 kali. Ini adalah uslub ya yang menunjukkan bahwasannya apa yang ingin disampaikan oleh Allah ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Taib. Fi hadza tahwilun lidzalikal yaumil syadidil ladzi yuhayyirul adhan. Dalam hal ini ada tahwil, ada bentuk menakut-nakuti dari Allah Subhanahu wa taala terhadap al-yaumus syadid, terhadap hari yang sangat berat, sangat besar. Yuhayyirul adhan. Hari itu membuat adhan kita, yaitu akal kita itu menjadi bingung. Baik. Ini menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti bohongan ya. Kalau manusia itu menakut-nakuti kadang bohongan. Ya, orang tua nakut-nakuti anaknya, kamu jangan melakukan ini, awas melakukan ini, kamu nanti habis hukum. Ternyata tidak dihukum. Kalau Allah, tahwilnya Allah, bentuk menakut-nakutnya Allah kepada hamba itu beneran. Ya. Kemudian juga yuhayyirul adha. Ya. Hari kiamat, hari pembalasan itu memang membingungkan akal. Memang akal kita itu nanti akan dijadikan bingung. Ya, dijadikan tidak pernah terfikirkan oleh, ya tidak pernah terbetik di dalam pikiran kita. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Baik, diadani dulu.
Nanti setelah adzan dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Sebenarnya kurang satu ayat lagi, tapi ya, biar kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi silakan dilanjutkan dengan tanya jawab saja. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz mau tanya tentang Al-Quran Al-Abdur. Orang yang baik itu berada pada tengah puncak kenikmatan. Yang saya tanyakan adalah apakah itu berlaku untuk orang kafir ataupun orang munafik dan fasik dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Baik. Apakah orang abror, orang yang baik itu ya yang dimaksud di dalam ayat tersebut berlaku juga kepada orang yang kafir, orang yang munafik ya. Orang yang abror itu berada di dalam kenikmatan. Apakah itu berlaku kepada juga orang kafir dan orang munafik? Betul? Jadi kenikmatan yang dirasakan itu juga ya, apakah dirasakan oleh mereka? Ya, apakah abror itu juga masuk di dalamnya orang kafir dan orang munafik? Betul ya? Taib, barakallahu fikum. Tidak. Jadi abror ini hanya yaitu menjadi gelar atau menjadi statusnya orang mukmin, orang muslim saja. Ya. Jadi abror ini hanya bisa diraih oleh orang muslim, orang mukmin. Kenapa? Karena abror ini adalah orang yang menunaikan haknya Allah, haknya hamba. Bukan hanya haknya hamba saja. Kalau haknya hamba saja, mungkin orang kafir bisa jadi abror. Orang kafir juga banyak yang murah senyum. Orang kafir juga banyak yang sedekah. Orang kafir banyak yang suka menolong. Orang kafir itu ya luar biasa, kadang lebih baik kadang dari orang muslim banyak juga ya. Ya, maksudnya dermawannya dan lain-lain bisa jadi. Tapi orang Islam yang baik juga sangat lebih banyak ya, dalam hak kepada manusia ya. Cuma yang terekspos saja itu kadang yang jelek-jelek orang Islamnya, sehingga ada namanya Islamophobia, supaya orang itu tidak senang sama Islam ya. Jadi yang diekspos jelek-jeleknya orang Islam ya, padahal orang Islam yang baik kepada sesama itu jauh lebih besar ya. Cuma itulah ya orang-orang kafir ya memframing ya, membuat opini di masyarakat. Kalau muslim itu identiknya teroris dan selainnya. Itu kan istilahnya brainwash ya, itu cuci otak dari orang kafir supaya kita terframing ke sana. Padahal ya tidak seperti itu. Dalam masalah hukukil ibad, haknya hamba atau haknya manusia, mungkin saja orang kafir itu baik, tapi mereka belum menunaikan hak yang pertama, yaitu hukukillah, hak-haknya Allah. Haknya Allah paling besar adalah Allah diesakan, tauhid. Nah, mereka tidak mentauhidkan Allah. Dalam masalah ini mereka tidak menunaikan. Bagaimana kita katakan mereka orang yang baik sementara mereka tidak menunaikan penyembahan hanya kepada Allah? Ini adalah kedzaliman yang paling besar ya. Syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar, karena meletakkan penyembahan bukan pada tempatnya. Harusnya nyembah itu hanya kepada Allah, mereka menyembah kepada selain Allah. Ini adalah kedzaliman yang paling besar. Kita dilarang berbuat zalim, kan begitu. Kita sepakat kita dilarang berbuat zalim. Jangan kira zalim itu hanya kepada manusia saja. Ya, ini yang disalahfahami mungkin oleh orang kafir.
Ya, mereka merasa tidak pernah berbuat dolim kepada manusia, tapi mereka telah melakukan doliman yang paling besar. Kepada siapa? Kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyembah Allah, atau ya mensekutukan Allah, ya, tidak mentaati Allah, tidak mau menunaikan syariat Allah. Ini adalah ya satu yang tidak bisa dipenuhi oleh orang kafir, sehingga abror ini tidak bisa disandang oleh orang kafir, orang munafik. Abror ini hanya bisa disandang, ya, gelar abror ini hanya bisa disandang oleh orang muslim, orang mukmin. Tinggal orang mukmin ini ya menyempurnakan saja, ya, disempurnakan. Dia sudah Islam, sudah syahadah, sudah mukmin, tinggal disempurnakan saja. Secara asal orang muslim itu sudah punya modal kebaikan. Apa modal kebaikannya? Syahadat itu. Tinggal mungkin yang belum sempurna, itu wajar, namanya ya kita berusaha. Ya, tidak semuanya kita itu maksimal. Ya, perlu adanya perbaikan-perbaikan, yang kurang disempurnakan, yang bolong ditutupi, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi disebutkan bahwasanya hati seseorang itu akan bisa menilai apa yang dia berbuat, baik dan buruk. Hati kecilnya akan merasa bersalah dengan melakukan dosa. Bagaimana dengan hati orang yang mati atau sakit? Jadi dia sudah tidak bisa menilai lagi kebaikan dan keburukan. Barakallahu. Ya. Tadi apa yang saya sampaikan itu pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Abi Qabisah, seorang sahabat Abi Qabisah itu datang kepada Nabi. Dia ingin bertanya sesuatu. Sebelum bertanya, Nabi SAW sudah menebak, sudah bisa menebak. Ini nanti jenengan lihat di hadis Arba'in, hadis yang ke-27. Ja'ani tas'alu 'anil birri wal ithmi. Kata Nabi, kamu datang ke sini pasti nanyakan tentang kebaikan dan dosa kan? Qala na'am. Maka Abi Qabisah mengatakan, iya wahai Rasulullah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hatimu. Ya. Jadi kamu kalau ingin tahu ini baik, ini buruk, istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hatimu sendiri. Maksudnya tanyakanlah terhadap hatimu. Ya. Jadi maksud tanyakan terhadap hatimu itu adalah hati sanubari kita, hati terkecil kita. Kita sepakat, ya, orang muslim, orang kafir, sejelek apapun kita, untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana ya bir, mana itsm, itu bisa dengan hati kita. Ya, suatu yang sifatnya umum, ya, seperti membunuh. Ya, orang kafir juga tahu kalau membunuh itu perbuatan dosa. Orang Hindu, orang Buddha juga sepakat namanya membunuh perbuatan dosa. Itu tanpa dalil pun mereka tahu, karena hati kecil kita mengingkari itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, albirru matma'annat qalbuka au nafsu. Kebaikan itu apa yang membuat hatimu tenang. Sebaliknya, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang mengganjal dalam hatimu. Hatimu itu tidak tenang melakukannya, dan kamu tidak suka kalau perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Ya. Maka ini adalah sebenarnya kaidah dari Nabi SAW untuk membedakan mana baik, mana buruk itu. Yang umum, yang sifatnya umum, itu bisa diketahui oleh hati kita. Ya. Baik orang itu Islam maupun orang kafir itu bisa membedakan mana itu baik, mana itu buruk. Ya,
Ya, seperti tadi, ya membunuh, mencuri, ya, kemudian apa tadi, merampok, ya, judi, minuman keras, itu hati kecil mereka mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan buruk. Sebaliknya yang baik-baik juga mereka tahu ini baik, membantu orang lain, bersedekah, senyum, itu mereka sepakat. Makanya kelebihan orang Islam adalah dibandingkan agama yang lain, agama Islam ini selain agama yang sesuai dengan akal, agama yang sesuai dengan hati nurani, ditambah dengan syariat. Ya, ditambah dengan apa? Syariat. Syariat ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syariat ini? Syariat ini adalah menuntun manusia terhadap perkara-perkara yang juga tidak dijangkau dengan akal dan perasaan. Tapi ya, syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam hati manusia yang paling kecil pasti akan menerimanya. Meskipun akal manusia itu tidak sepenuhnya menerimanya. Ya. Ada pada hal-hal yang akal manusia itu belum bisa menjangkaunya. Ada hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Allah mensyariatkan jilbab untuk wanita. Mungkin bagi orang kafir itu apa? Tidak disepakati kebaikannya. Ini baik apa enggak? Orang kafir mungkin tidak sepakat. Tapi dalam hati kecil mereka pasti akan mengatakan apa? Bahwasanya orang yang berjilbab itu lebih apa? Lebih aman dari gangguan orang. Itu sudah pasti itu. Hikmah jilbab itu, perempuan yang pakai jilbab itu lebih aman dari gangguan orang lain. Semua syariat, tapi sekali lagi tidak semua syariat itu bisa dinilai dengan akal dan hati. Itulah kelebihan ya syariat Islam, karena syariat Islam itu tadi ya sesuai dengan akal, sesuai dengan nurani, disertai syariat. Syariat ini ada yang diketahui dengan akal manusia, hikmahnya dengan sanubari manusia, dan ada yang tidak diketahui atau diketahui sedikit atau tidak diketahui sama sekali. Contoh, mencium hajar aswad. Kita disunahkan mencium hajar aswad ketika umroh, ketika haji. Apa hikmahnya? Mencium batu. Kemudian juga ulama memberikan contoh ketika kita ya memakai khuf, kita safar, ada rukhsah dari Rasul SAW, dari syariat 3 hari 3 malam kita tidak perlu melepas khuf kita. Kalau wudu cukup diusap atasnya. Ya. Kenapa atasnya, tidak bawahnya? Kan yang kotor bawahnya. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama ini dengan ar-ra'yi, dengan apa? Dengan akal, lakana asfalul khuffi aula min a'lahu. Ya. Niscaya bawahnya khuf itu lebih berhak dibersihkan daripada atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua syariat itu bisa dijangkau dengan akal. Itulah kelebihan kita. Kita harus tunduk setunduk-tunduknya seperti agama kita namanya ya Islam. Islam itu adalah pasrah. Lah, kembali ke tadi, bagaimana dengan orang yang sakit hatinya, ya, mati hatinya. Nah, orang yang mati hatinya pun, orang yang sakit hatinya pun bisa membedakan kebaikan dan keburukan secara umum. Ada umpamanya orang yang sejahat-jahatnya orang umpamanya. Itu ada orang itu menghalalkan zina umpamanya. Menurut saya zina itu baik, halal, boleh. Dan
dia tidak umpamanya tidak benci umpamanya orang lain melihat dirinya berzina. Umpamanya di negeri kafir sana ada orang yang seperti itu. Padahal tadi dosa apa yang mengganjal dalam hatinya dan dia tidak suka orang lain melihatnya. Ternyata ada orang di luar sana di negeri kafir, dia melakukan zina itu biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja, dan ketika dilihat orang lain juga tidak masalah. Tapi kita katakan masih bisa dikejar orang yang seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada saudara kandungmu, saudari kandungmu? Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada ibu kandungmu? Pasti tidak mau itu. Sak kafir-kafirnya orang, ya, ibunya sendiri dizinai, mau tidak? Tidak mau. Anaknya sendiri dizinai, mau tidak? Jadi hati kita itu sebenarnya, ya hati manusia itu secara ya sanubari, hati terkecilnya pasti menolak yang namanya dosa itu. Ya, makanya itu yang dimaksud dengan ya sabda Nabi istafti qalbak. Ya Aba Qabisa, wahai Abu Qabisa, tanyakan terhadap hati hati kecilmu atau hati nuranimu. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini adalah salah satu pertanyaan tentang apakah menggunakan baju bagus itu cuma sombong, maaf salah. Maka sebelum menjawab, sombong itu adalah menolak hak dan menegakkan yang lain. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah ada lain yang berkata seorang dengan baju bagus. Apa yang terakhir tadi saya tidak jelas. Yang terakhir. Apakah ada sebab lain yang menyebabkan orang menggunakan baju bagus itu masalah? Apa ada sebab lain orang yang pakai baju bagus itu menjadi tercela? Yang terakhir tadi tidak jelas tadi. Yang terakhir. Contohnya apa? Oh iya, barakallahu fikum. Ya, memang kata Nabi SAW itu orang sombong itu bukan yang bajunya bagus, sandalnya bagus, bukan. Ya, tapi orang sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yang benar itu, sombong sebenarnya itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi bukan orang yang pakai baju bagus sombong kamu. Bukan sombong dia, tapi panjenengan yang iri. Ya, makanya orang iri tanda tak mampu. Itu kan ada ungkapan seperti itu ya. Orang iri berarti tandanya tak mampu. Betul juga ya. Orang iri tanda tak mampu. Jadi sebenarnya kalau ada saudara kita punya rumah bagus, sepeda motor bagus, kendaraan bagus, baju bagus, sandal bagus, itu bukan saudara kita yang sombong. Belum tentu sombong. Ya bisa jadi juga sombong. Ya, ada juga yang orang niatnya itu bangga diri, meremehkan manusia. Ini loh, saya punya baju bagus dan meremehkan orang lain. Ada ya. Tapi kan itu di dalam hati kita tidak bisa mengetahui orang itu sombong dari pakaiannya. Itu kan dohir. Dohir bisa jadi kebalikannya, ya, yaitu idharun ni'mah, ya, atau tahadduts bin ni'mah, itu boleh. Bahkan dianjurkan, yaitu menunjukkan, menampakkan nikmatnya Allah. Ini loh, saya punya baju baru, ini nikmat dari Allah, saya dikasih oleh Allah, saya bangga dengan pemberian dari Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi orang yang seperti ini malah orang yang baik, lalu kita katakan sombong, berarti kita salah alamat. Lah, kita jangan sampai salah alamat, ya. Lalu kalau kita iri kepada orang yang tadi, ya, orang yang bagus pakaiannya,
bagus sandalnya dan seterusnya, itu berarti salah kita yang iri, dengki, ya itu kita tidak boleh. Kemudian betul apa yang disampaikan tadi, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lalu pertanyaan terakhir tadi, apakah ada sebab lain orang yang pakai baju bagus itu dikatakan sombong, begitu ya? Tercela. Begini, pakai pakaian bagus itu dilihat dulu, pakai pakaian bagusnya itu melanggar syariat apa enggak. Jadi tidak bisa kita mengatakan orang pakai pakaian bagus lalu kita katakan tercela, enggak. Malah orang pakai pakaian bagus kalau dia ya menutup aurat, terus juga rapi, longgar, baju takwa, dipakai sholat, ya luar biasa, pahalanya besar. Tapi kalau yang dimaksud mungkin ya pakaian bagus tersebut itu pakaian yang sifatnya yaitu melanggar syariat. Kalau laki-laki membuka auratnya, perempuan juga membuka auratnya, atau laki-laki pakaian menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki, atau pakaian yang dilarang, contoh pakaian yang syuhroh. Syuhroh itu pakaian yang membuat booming atau viral atau terkenal, membedakan diri dengan halayak, itu syuhroh. Maka ini juga dilarang. Jadi selama pakaian bagus itu tidak melanggar syariat, maka sah-sah saja, dapat pahala, silakan ya. Adapun orang yang iri, ya itu salahnya yang iri. Cuma juga yang punya baju bagus ini juga ya tahu tempat lah ya, biar orang nggak iri, ya memasyarakat saja ya. Niatnya sih idharun ni'mah, menampakkan nikmat, tapi banyak juga orang yang iri. Berarti kita itu menjadi sebab orang iri. Jadi ya tahu tempat. Jadi kalau umpamanya di situ banyak orang nggak punya baju bagus, ya terus jenengan sendirian yang punya baju bagus, ya ini rentan memang membuat orang iri. Jadi caranya biar tidak iri, jenengan beli baju bagus, beli baju lagi yang banyak, kasih. Insya Allah tidak akan ada yang iri itu, meskipun kualitasnya di bawahnya. Kan begitu, salah satu cara ya, salah satu cara untuk membuat orang itu tidak iri kepada kita. Kita punya harta banyak, ya umpamanya kita punya rumah, ya kita punya nikmat, bagi-bagikan. Orang itu mau iri itu sungkan. Kenapa? Ya sudah diberi infak, sudah disedekahi. Barakallahu fikum. Ada lagi? Terakhir. Okay. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz yang terakhir menggunakan orang hujjah dari Ustaz ya. Yang saya tanyakan, apakah yang dimaksud itu cuma bagi orang-orang kafir atau orang-orang muslim tapi tidak sepenuhnya melaksanakan hak Allah dan manusia? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Kata para ulama, fujjar, orang yang fujjar, orang yang fajir, orang yang durhaka ini terbagi menjadi dua. Ada yang fujjar i'tiqadi, ada yang fujjar a'mali. Ada yang fujjar i'tiqadi, fujjarnya dari sisi keyakinan. Dia menyekutukan Allah, dia punya keyakinan yang menyimpang, dia punya keyakinan yang sesat. Ini fujjar i'tiqadi, ya, kedurhakaan yang sifatnya yaitu keyakinan, menyekutukan Allah, kufur, kafir, ya. Ini kefujaran yang paling besar. Dan yang kedua, fujjar yang sifatnya amali, fujjar yang sifatnya amal, seperti berbuat zina, berbuat zalim, minum khamr, melakukan dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini, ya, harus dibedakan. Maka yang menjadi patokan adalah fujjar yang pertama. Fujjar yang pertama yaitu fujjar i'tiqadi, maka ini tidak bisa ditoleransi.
Orang yang sudah kafir, orang yang sudah musyrik, orang yang sudah menyekutukan Allah, ini tidak ada toleransi bagi mereka. Maka mereka kekal di dalam neraka. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang kafir, ya, dari orang musyrik, ahli kitab, itu semuanya khalidina fiha. Ya, finnari khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik di neraka jahanam mereka kekal. Jadi orang ya yang fujarnya sifatnya i'tiqadi, keyakinannya salah, kafir, maka tidak ada toleransi, mereka kekal di dalam neraka. Adapun orang yang fujar dari ya sifatnya amalan, ya, dia Islam, dia agamanya Islam, dia masih mukmin, tapi dia terjatuh di dalam ya dosa-dosa besar, maka dia tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak tidak diampuni, tidak diampuni. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ya mengampuni dosa selain syirik, ya, termasuk di dalamnya zina, ya, berbuat zalim, minum khamr dan lain sebagainya. Ya, Allah akan ampuni liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti orang yang melakukan dosa-dosa besar itu tahta masyiatillah. Jadi bisa jadi orang-orang yang melakukan fujar tadi di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah, ya, dengan syafaat, dengan ya mungkin amal jariyahnya, anak soleh yang mendoakannya, ya, ilmunya yang bermanfaat dan seterusnya. Banyak yang menjadikan orang mukmin, orang muslim itu ada kesempatan untuk ya keluar dari neraka seandainya dia masuk ke dalam neraka, atau dia akan masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Itu adalah bentuk-bentuk syafaat bagi ya orang mukmin. Banyak orang mukmin itu mengalami keajaiban-keajaiban di akhirat, ya. Cerita tentang itu sangat banyak sekali. Banyak keajaiban-keajaiban bagi orang mukmin. Tapi apakah kita berharap suatu yang sifatnya masih keajaiban-keajaiban? Ya. Ini keajaiban-keajaiban, iya kalau ajaib. Ya. Kalau pas ya masuk neraka beneran. Ya. Jangan kita itu ibarat berjalan di pinggir jurang, jangan kita ya ada di pinggirnya itu. Lebih baik kita ya jangan ada di pinggir jurangnya. Ya, nah, karena itu ya satu hal yang membahayakan. Jadi tadi kalau fujarnya itu sifatnya amali dan itu dilakukan oleh orang mukmin, orang muslim, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau ada orang kafir, meskipun dia itu terhadap manusia tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah melakukan kejahatan terhadap manusia, tapi dia telah melakukan kefajiran yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah fajir kepada Allah, fajir di dalam amalnya juga. Ada orang kafir juga paket lengkap. Apa paket lengkap? Ya, dia juga suka membunuh, suka mendolimi orang lain dan seterusnya. Sudah kafir, jahat lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fujar yang sifatnya i'tiqadi dan sifatnya amali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dibahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.